إن الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para orang tua, para guru, para ustadz, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini di masjid yang mulia ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dimudahkan dalam segala urusan kita, selalu diberi rizki yang halal dan barakah. Kalau rizki aminnya kencang bu ya. Diberi keturunan yang saleh dan salihah, dan juga diberi hidayah dan istiqamah di atas ajaran agama Islam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama marilah kita selalu memperbanyak ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apapun keadaannya, kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Dan memang seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendapatkan nikmat, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Kalau mendapat nikmat. Kalau mendapat musibah, Rasulullah juga mengucapkan alhamdulillah. Tapi ujungnya beda bu. Alhamdulillahilladzi atau alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun kondisinya, apapun keadaannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik mendapat nikmat atau ditimpa musibah, ucapan beliau selalu alhamdulillah. Ternyata memang ucapan alhamdulillah lah yang membuat hati kita tenang dan ridha terhadap segala keputusan Allah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada para pengikut beliau, dan semoga kita bisa mengikuti beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengapa kita cepat bosan membaca Al-Quran? Berapa lama kita kuat membaca Al-Quran, Pak? Banyak di antara kita, mungkin termasuk saya, baca Al-Quran baru 5 menit, 10 menit sudah capek. Atau baca Al-Quran niatnya mau serius, tapi ternyata HP masih di samping, sinyalnya nyala, sehingga gampang ke distract. Ada WhatsApp masuk, dilirik, maunya diabain bu, tapi ternyata kebuka juga. Akhirnya Al-Quran jadi ditinggalkan dan habis waktu untuk membaca HP.
Kenapa kita mudah bosan membaca Al-Quranul Karim? Tapi kalau buka Instagram kuat waktu berjam-jam, nonton YouTube berjam-jam, buka WA, baca grup WA bisa lama sekali, tak bosan-bosan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah satu masalah. Masalah bukan Pak? Masalah bukan Bu? Bosan membaca Al-Quran itu satu masalah atau bukan? Masalah. Dan kita tidak ingin masalah ini berlarut, apalagi sampai akhir hayat kita. Karena kalau kita bosan membaca Al-Quran, artinya kita belum menjadi ahlul Quran. Padahal cita-cita kita ingin menjadi ahlul Quran. Maka masalah ini harus kita cari solusinya. Untuk cari solusinya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita harus tahu sumber masalahnya, Pak. Apa sumber masalahnya? Ternyata kalau kita lihat dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan para ulama, sumber masalahnya adalah hati kita. Hati kita ini bermasalah, atau hati kita ini bahasa lainnya tidak sehat, atau lebih tegas lagi hati kita sakit, Pak. Hati kita sakit. Makanya mudah untuk bosan membaca Al-Quran. Loh, apa kaitannya Ustadz hati sakit dengan bosan membaca Al-Quran? Saya kasih analoginya, Bu. Kalau kita sakit, makanan seenak apapun terasa enak nggak di tubuh kita, Pak? Nggak enak. Saya tahun 2021 kena COVID. COVID-nya cukup parah. Makan apa aja nggak bisa. Sampai turun berat badan saya 8 kilo. Sekarang udah naik lagi tapi. Turun 8 kilo. Pesen makanan yang paling enak, pesen sate, masuk satu suap muntah. Pesen sop daging, masuk satu suap muntah. Kenapa? Tubuh sakit. Begitu juga Al-Quranul Karim, ketika hati seseorang itu sakit, maka Al-Quran yang merupakan hidangan terbaik dari Allah tidak akan masuk ke dalam hati kita. Al-Quran itu hidangan, Pak, dari Allah. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah." Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah. Jadi Al-Quran ini sejatinya sudah pasti lezat, karena yang meracik, yang meramu, yang membumbui adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah hidangan yang paling lezat, paling nikmat buat hati kita. Tapi kalau hati kita sakit, bermasalah, maka kelezatan Al-Quran itu tidak akan sampai ke hati kita. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, khalifah yang ketiga, siapa Bu khalifah ketiga? Siapa Pak? Khalifah yang ketiga. Yang pertama Abu, yang kedua Umar bin Al-Khattab, yang ketiga Uthman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang ketiga yaitu Uthman bin Affan, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubuna," seandainya hati kita ini bersih, "ma syabi'at min kalami rabbina," niscaya dia tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas dari perkataan Tuhan kami. Jadi kalau hati kita bersih, nggak akan pernah bosan, Bu, baca Al-Quran. Kata Uthman bin Affan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalami rabbina." Uthman bin Affan ini ngomong seperti ini bukan cuman ngomong, Pak. Beliau diriwayatkan pernah khatam Al-Quran dalam 1 rakaat tahajud beliau. 1 rakaat tahajud beliau khatamkan Al-Quranul Karim. Kenapa bisa demikian? Karena cinta terhadap Al-Quran.
Kalau kita tarawih imamnya 1 juz, mungkin kita sudah ngedumel begitu ya. Saya pernah jadi imam salat tarawih, padahal nggak panjang-panjang amat yang saya baca. 1 rakaat setengah halaman. Salatnya cuma 8 rakaat. Jadi kan 4 halaman. Bacanya pun bukan baca yang lambat, Bu. Selesai salat saya diomelin sama jemaah. Ustadz, kepanjangan, harusnya 1 rakaat 1 ayat cukup katanya. Padahal 1 rakaat cuma setengah halaman. Utsman bin Affan 1 rakaat tahajud khatam Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena beliau cinta terhadap Al-Quran. Kalau orang sudah cinta terhadap sesuatu, maka ia rela mengeluarkan effort sebesar apapun untuk mendapatkan apa yang ia cintai. Dan effortnya itu tidak dianggap apa-apa. Begitu, Bu ya. Orang kalau sudah cinta sama sesuatu, dia rela mengeluarkan usaha, upaya sebesar apapun agar bisa mendapatkan apa yang ia cintai. Dan effortnya itu dia tidak anggap. Hilang effortnya langsung ketika dia mendapatkan apa yang ia cintai. Contoh, Pak, orang hobi naik gunung. Naik gunung capek apa enggak, Pak? Capek ya. Dia harus persiapannya luar biasa, lalu naik ke atas dia harus bawa tas gunung itu yang beratnya mungkin belasan kilo. Dia buang airnya juga tidak nyaman di gunung. Dia tidurnya juga tidak nyaman di gunung. Dia harus jalan berkilo-kilo untuk naik ke puncak. Tujuannya sampai di puncak hanya sekedar ingin melihat sunrise, kan gitu ya. Hanya sekedar melihat sunrise. Tapi karena dia cinta dengan naik gunung, semua itu dia lakukan. Semua dia lakukan. Tapi orang yang naik gunung belum tentu bisa bangun salat subuh berjamaah. Belum tentu dia bisa membaca Al-Quranul Karim setiap harinya. Orang yang naik gunung bisa melakukan itu semua karena cinta. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, agar kita bisa menjadi ahlul Quran, orang yang komitmen dengan Al-Quranul Karim, yang harus kita bangun adalah rasa cinta kepada Al-Quran. Dan untuk membangun rasa cinta kepada Al-Quran, yang harus kita lakukan adalah membersihkan hati kita. Dibersihkan dari apa, Pak? Dibersihkan dari banyak hal. Yang pertama, dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu apa saja? Banyak. Di antaranya takabur, sombong. Sombong. Yang kedua apalagi? Hasad, iri, dengki. Yang ketiga apalagi? Riya, sum'ah, ingin dilihat oleh orang. Nah, penyakit-penyakit hati ini harus kita bersihkan terlebih dahulu. Karena orang kalau masih punya penyakit, dalam hatinya masih ada penyakit, sulit dia untuk menjadi ahlul Quran. Contohnya orang punya penyakit riya, Bu. Baca Qurannya kalau dilihat orang doang. Kalau nggak dilihat orang, ya dia nggak baca Al-Quran. Sulit untuk menjadi ahlul Quran yang hakiki. Yang kedua, dibersihkan dari apa? Dari dosa dan maksiat. Karena orang yang hatinya sudah ditutupi dengan dosa dan maksiat, hatinya menjadi hitam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adznabal 'abdu dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang hamba melakukan satu dosa, maka akan dititikkan di hatinya satu titik hitam. Kalau dia beristighfar kepada Allah, bertaubat, maka titik hitam itu akan hilang. Tapi kalau tidak, maka titik hitam itu akan semakin banyak. Dan itulah yang disebut dengan ar-ran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sungguh apa yang mereka kerjakan telah menutupi hati mereka.
Kalau hatinya sudah tertutup dengan titik hitam, sulit menjadi ahlul Quran. Jangankan ahlul Quran, untuk sholat 5 waktu saja sulit. Kalaupun sholatnya tidak khusyuk. Sholatnya tidak khusyuk. Maka hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran, harus kita bersihkan hati kita. Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Kalau hati kita bersih, maka tidak akan pernah bosan untuk membaca Al-Quranul Karim. Hadirin yang dimuliakan Allah, manusia terhadap Al-Quran ini, kalau saya simpulkan, ada 4 kelas, ada 4 tingkat. Manusia dengan Al-Quran ada 4 tingkat. Tingkat yang pertama, tingkat yang paling rendah, yaitu manusia-manusia yang sama sekali tidak mengenal Al-Quran. Tidak mengenal artinya tidak bisa membaca Al-Quran, atau bahkan mungkin huruf Al-Quran saja dia tidak tahu. Ini tingkatan yang pertama. Maka orang yang berada di tingkatan pertama ini, kalau dia mau naik kelas, dia harus belajar membaca Al-Quran berapapun usianya. Kenapa harus belajar membaca Al-Quran? Karena orang yang jauh dari Al-Quranul Karim, tidak mengenal Al-Quran, dia bukan ahlullah. Bukan apa, Bu? Bukan apa, Pak? Ahlullah. Bukan ahlullah. Apa itu ahlullah? Ahlullah adalah keluarganya Allah. Keluarganya Allah. Siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, Pak, bukan saya. Beliau bersabda, lillahi minan nasi ahlun. Sesungguhnya Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Wa ahlul qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Siapa sih keluarganya Allah? Keluarganya Allah adalah ahlul Qur'an. Ahlul Quran, Ahlul Quran, Ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran adalah keluarganya Allah dan orang-orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, dan semoga tidak ada di antara kita yang masih kelas 1, Pak ya, yang sama sekali tidak bisa baca Al-Quran. Kalaupun ada, maka dia harus berupaya semaksimal mungkin untuk belajar baca Al-Quran berapapun usianya. Ini pengalaman saya, Pak. Ada orang-orang usianya sudah lanjut, tidak bisa baca Al-Quran. Sebenarnya di hati dia, hati kecil dia ingin baca Al-Quran, ingin bisa baca Al-Quran, ingin belajar, cuman gak ikut. Selidik punya selidik begitu ya, ternyata alasan dia nggak ikut ngaji Al-Quran adalah karena gengsi, Pak. Karena teman-teman dia belajar usianya masih muda, dia sendiri yang sudah tua, akhirnya tidak jadi. Maka gengsi itu harus dihilangkan agar kita bisa menjadi ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelas yang pertama, tingkat yang pertama. Tingkat yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, adalah orang-orang yang sudah bisa membaca Al-Quran dan rutin membacanya. Orang-orang yang sudah bisa membaca Al-Quran dan rutin membacanya. Rutin itu seperti apa bisa dikatakan rutin? Kalau yang baik, kalau kita mau mengikuti tuntunan Rasulullah, adalah paling tidak 1 hari itu 1 juz, Pak. 1 hari 1 juz. Ini yang baiknya. Ada dalilnya, ada.
Rasulullah bersabda, berpesan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu wa an abihi, Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Wahai Abdullah, bacalah Al-Qur'an dalam 1 bulan, kata Rasulullah kepada Abdullah bin Amr. Baca Al-Qur'an dalam 1 bulan. Berarti 1 hari berapa juz, Bu? 1 ya. Kalau 1 bulannya 30 hari. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, inni utiqu athqala min dhalik. Wahai Rasulullah, saya bisa lebih wahai Rasulullah, kalau cuma sejuz sehari kurang. Beda dengan kita, Bu ya. Ya, Pak. Kalau kita diperintahkan, Umar baca 1 Quran, baca 1 hari 1 juz, banyak banget, sibuk saya. Tapi kalau sahabat enggak demikian. Wahai Rasulullah, kurang kalau 1 hari cuman 1 juz. Maka Rasulullah mengatakan, Iqra'il Qur'ana fi 20. Kalau begitu, bacalah Al-Qur'an dalam waktu 20 hari. 20 hari. Kalau 20 hari berarti 2 bulan 3 kali khatam, Bu ya. Ya kan? 2 bulan 3 kali khatam. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, inni utiqu athqala min dhalik. Wahai Rasulullah, saya bisa lebih wahai Rasulullah. Bisa lebih, masih bisa lebih. Kata Rasulullah, kalau begitu bacalah Al-Qur'an 10 hari sekali. Berarti 1 hari berapa juz, Bu? 3 juz. Ada di sini yang baca Qur'annya 1 hari 3 juz? Nah, itu mungkin kalau kata orang wali itu ya. Kata Abdullah bin Amr, wahai Rasulullah, saya bisa lebih dari itu wahai Rasulullah. Kalau 1 hari 3 juz masih kecil. Kata Rasulullah, Iqra'il Qur'ana fi 7. Bacalah Al-Qur'an dalam waktu 7 hari. 7 hari khatam. 30 bagi 7 berapa, Bu? 4, sekian gitu ya. Berarti 1 hari 4 juz sekian. Wala tazid ala dzalik, dan jangan lebih dari itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Ustadz boro-boro seminggu sekali khatam, sehari sejuz aja susah. Bener, Bu ya? Sehari sejuz aja susah. Gimana Ustadz? Kalau gitu kita belum jadi ahlul Quran dong. Tetap bisa jadi ahlul Quran. Yang penting konsisten. Berapapun semampunya kita, yang penting konsisten. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling konsisten walaupun sedikit. Nah, jadi semampu kita. Ada yang mampunya 1 hari 1 halaman, monggo. Tapi jangan 1 ayat juga ya. Kalau 1 ayat kedikitan, Bu. Alif lam mim, tutup. Besok zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, tutup. Kebangetan. 1 hari 1 halaman masih mending. Tapi konsisten. Apapun keadaannya, baca itu 1 halaman 1 hari. Mau sedang sibuk, mau lagi banyak tamu, banyak hajatan, mau lagi sakit di rumah sakit, mau lagi liburan, mau lagi di pesawat, saya 1 hari harus baca 1 halaman Al-Quran. Konsisten sampai mati. Sampai mati. Syukur-syukur bisa lebih, Pak. Bisa 2 halaman, alhamdulillah. Bisa 3 halaman, bisa 1 juz, alhamdulillah. Ada orang di Sudan. Saya pernah kuliah di Sudan. Ada kakek-kakek setiap hari baca Al-Quran. Ini kisah nyata. Kakek-kakek setiap hari baca Al-Quran di masjid. Memang mungkin sudah pensiun begitu ya. Ketika beliau ditanya berapa kali khatam, beliau bilang setiap tiga hari khatam. Artinya sehari 10 juz baca Al-Quran. Lalu Bapak sudah melakukan ini selama berapa lama? Beliau bilang, saya sudah melakukan seperti ini selama 40 tahun. Kalau cuma sekali-kali mungkin bisa, Pak.
Kalau cuma sekali-sekali mungkin saya bisa 3 hari saya khatamin, gitu ya. Tapi berikutnya udah nggak bisa lagi seperti itu. Beliau seperti ini, beliau bilang sudah 40 tahun semenjak beliau usia 30 tahun. Jadi usia 30 mulai melakukan rutin seperti itu sampai beliau usia 70 ketika beliau diwawancarai. Ya ini kita nggak usah muluk-muluk dah, nggak usah begitu dulu dah. Kita konsisten 1 hari 1 halaman, 2 halaman, 5 halaman, terserah sesuai dengan kemampuan. Yang penting konsisten. Punya suami, punya istri, punya anak, saling mengingatkan. Yang saya nggak tahu ibu-ibu masih manggil suami masih yang apa enggak gitu ya. Atau Pak atau Ibu, Bu udah baca Quran belum hari ini? Kalau belum, ayo kita baca. Harus Pak, supaya kita naik kelas, supaya kita
menghadapi kesulitannya. Ada orang, Bu, saya punya murid begitu ya, ingin belajar Al-Quran, sudah tua usianya, mungkin orang Sunda, saya nggak tahu, tapi baca huruf zai itu nggak jadi-jadi, jadinya ja mulu. Jadi baca surat Al-Zalzalah, ijajul jilatil ardu jiljalaha. Ibu, idza zulzilatil ijajul jilatil. Ya udahlah, gimana? Bisanya begitu, nggak bisa dirubah. Tapi dia berupaya. Maka orang yang seperti ini apakah tidak mendapatkan pahala? Dapat 2 pahala. Jadi luar biasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, banyak sekali tentunya keutamaan di level kedua ini. Kalau saya kumpulkan dari hadis, paling tidak ada 9 keutamaannya. Ada 9 keutamaannya. Yang lain ya, orang baca Quran seperti orang yang bersedekah. Al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Orang yang membaca Al-Quran secara terang-terangan seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara sembunyi-sembunyi maka seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Juga kita tahu hadis yang populer, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Turun sakinah orang yang baca Quran. Turun sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Turun rahmah wa hafathumul malaikah, dan dinaungi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, namanya akan disebutkan oleh Allah di penduduk langit. Kalau yang baca Qur'annya setahun sekali, berarti namanya disebutkan oleh Allah hanya setahun sekali di penduduk langit. Kita ini mau terkenal di dunia apa di langit, Bu? Terkenal di langit ya. Maka semakin sering baca Al-Quran, maka namanya akan semakin sering disebutkan oleh Allah di penduduk langit. Si fulan ahlul Quran, si fulan ahlul Quran, si fulan ahlul Quran. Nanti datang waktu kematian kita, insyaallah Quran sudah menaungi kita, disambut oleh para malaikat yang mengenal kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, kelas berikutnya adalah orang bukan hanya sekedar bisa membaca tapi juga bisa memahaminya. Ini sudah next level lagi nih, Bu. Dan memang kita sebagai umat Islam harusnya punya effort untuk berusaha memahami Al-Quran. Kalaupun tidak semua Al-Quran bisa dipahami, dan memang sulit nih kalau mau semua keluarga baca jadi ahli tafsir gitu ya. Paling tidak adalah surat-surat pendek yang sering kita baca. Al-Fatihah sebisa mungkin kita fahami maknanya, tafsirnya, karena itu akan membantu sholat kita khusyuk. Dan surat-surat pendek atau ayat-ayat pilihan yang sering kita baca, sebisa mungkin kita mau untuk menyediakan waktu mempelajarinya, mentadabburinya. Surat yang sering dibaca apa aja, Bu? Qul ya. Qul 3. Tambah Qul 1 lagi, Qul ya ayyuhal kafirun. Qul Allahad 3 tambah Qul sebelah sini, Qul ya ayyuhal kafirun ya. Surat-surat pendek, ayat pilihan, ayat kursi misalkan, atau Yasin, apalagi Al-Kahfi yang sering-sering dibaca. Sebisa mungkin kita keluarkan effort untuk memahaminya. Kalau kita punya anak, Bu, anaknya mau pintar matematika, diapain? Disekolahin, dimasukin les, biarin dah mahal, yang penting anak gua pintar matematika, gitu ya. Anak mau pintar bahasa Inggris, sekolahin, dilesin, nggak apa-apa mahal, yang penting anak saya pintar bahasa Inggris. Al-Quran juga harusnya demikian. Nggak apa-apa saya effort, nggak apa-apa saya begadang, nggak apa-apa saya nyiapin waktu khusus 1 minggu 1 kali, 3 kali, terserah. Yang penting Al-Fatihah saya paham maknanya. Yang penting kulhu itu saya paham maknanya. Yang penting Yasin saya paham maknanya. Kenapa? Karena orang yang tidak mentadabburi Al-Quran itu hatinya tertutup. Siapa yang bilang? Bukan saya, Allah yang bilang. Dalam surat Muhammad ayat 24 Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka sudah terkunci? Kata Allah.
Berarti orang yang tidak mau berusaha untuk mentadabburi Al-Quran, hatinya terkunci. Saya tidak katakan kita harus paham semua Al-Quran, tapi ada kemauan, upaya, usaha, effort, berusaha untuk mentadabburi Al-Quran. Semoga dengan kita berupaya untuk mentadabburi Al-Quran, kita tidak digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang terkunci hatinya, Pak. Makanya ada seorang ulama namanya Iyas bin Muawiyah. Iyas bin Muawiyah, beliau berkata, seorang muslim yang tidak mentadabburi Al-Quran, tidak berusaha memahami Al-Quran, dia seperti seorang prajurit yang mendapatkan pesan, surat dari komandannya, tapi dia tidak punya senter, tidak punya lampu untuk membacanya. Seperti seorang prajurit di malam hari dalam peperangan mendapatkan perintah dari komandannya, tapi dia tidak punya lampu untuk membacanya. Bisa baca, Bu? Nggak bisa. Dia nggak tahu perintah komandannya seperti apa, maju apa mundur, serang atau bertahan, belok kiri atau belok kanan, dia nggak tahu. Begitu juga seorang mukmin yang tidak memahami Al-Quran, maka dia nggak tahu perintah Allah, nggak tahu dia perintah Allah. Allah maunya dari kita ini apa? Dia nggak tahu. Makanya orang yang tidak mengenal Al-Quran sama sekali, Pak, orang-orang yang tidak beriman, tidak mengenal Al-Quran sama sekali, hidupnya apa? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Kenapa? Nggak tahu aturan. Mereka tidak menikah. Kalau mau melampiaskan nafsu, tinggal cari cewek, lampiaskan nafsunya, tidak perlu menikah. Kan begitu, Pak? Begitu, Bu, ya? Di barat kan nggak ada peraturan menikah, Bu, ya? Nggak ada peraturan menikah. Jadi mereka kumpul kebo boleh. Makanya kan banyak artis Hollywood, pemain bola, udah punya anak 2-3 baru nikah. Di barat pelacuran dilegalkan. Pelacuran dilegalkan. Jadi melacur itu adalah pekerjaan yang ada undang-undangnya di negara, begitu ya. Bahkan mereka harus bayar pajak pelacurnya itu. Karena dianggap sebagai pekerjaan. Kenapa? Karena mereka tidak memahami mau Allah, perintah Allah terhadap mereka, jauh dari Al-Quran. Dan banyak lain-lainnya, contoh-contoh lain. Maka kita harus, kalau sekarang kita bisa cek diri kita masing-masing, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita ini sudah di kelas mana? Di kelas 2 sudah bisa komitmen membaca Al-Quran, maka berupaya untuk naik ke kelas 3, level yang ketiga, yaitu mentadabburinya. Ada waktu khusus. Kalau tadi ada waktu khusus untuk baca Al-Quran, 1 hari 1 halaman, 2 halaman, sekarang ada waktu khusus untuk belajar Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran. Misalkan 1 hari, satu pekan 1 hari, 1 pekan 2 hari. Kan zaman sekarang fasilitas banyak, Bu. Sambil ibu masak bisa buka YouTube, tafsir surat Al-Fatihah, ustadz siapalah terserah, keluar itu sambil dengerin sambil masak. Nanti sudah selesai tafsir surat Al-Fatihah, tafsir surat Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya ini level yang paling tinggi ya, yaitu orang-orang yang bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar mentadabburi, tapi sudah sampai level mengamalkan Al-Quran. Al-Quran itu diamalkan. Kalau sekedar baca, sekedar membaca begitu ya, menghafal dan membaca, orang munafik pun banyak yang hafal Al-Quran, banyak yang baca Al-Quran. Sejak zaman Rasulullah demikian. Tapi kalau sampai level mengamalkan, itu hanya orang-orang pilihan. Para sahabat dahulu mereka tidak menghafal 10 ayat. Kalau mereka sudah menghafal 10 ayat, tidak pindah ke ayat berikutnya kecuali 10 ayat ini sudah berupaya mereka hafalkan. Mereka amalkan, bukan hafalkan.
Kalau mereka sudah hafal 10 ayat, tidak pindah ke ayat berikutnya sampai mereka amalkan. Para sahabat demikian. Makanya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, itu beliau hafal surat Al-Baqarah 7 tahun, Pak. Al-Baqarah berapa juz sih? 2,5 juz. 2,5 juz. Anak-anak kita di SD, banyak lulusan SD sekarang hafalannya 10 juz. Ya kan? Abdullah bin Umar ngafalin surat Al-Baqarah 2,5 juz 7 tahun. Bukan karena hafalan enggak kuat, tapi setiap ayat yang beliau hafalkan, beliau amalkan dulu. Baru pindah ke ayat berikutnya, beliau amalkan, beliau tadabburi, amalkan, pindah ke ayat berikutnya. 7 tahun. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, banyak sekarang dari kita yang lombanya itu baru di level 1, level 2. Lomba menghafal Al-Quran, cepet-cepetan. Gitu ya. Rumah Quran ini berhasil meluluskan santrinya 40 hari hafal Al-Quran. Rumah Quran ini berhasil meluluskan santrinya 2 bulan hafal Al-Quran. Salah apa tidak? Tidak salah. Tapi jangan lupa, PR setelah menghafal itu yang lebih berat. Karena PR-nya seumur hidup, Pak. Mentadabburinya, memurojaahnya, mengamalkannya, itu adalah PR seumur hidup. Kalau ngapalin mungkin banyak sekarang anak kita 40 hari selesai 30 juz. Tapi apakah setelah itu dia selesai gitu ya? Apa dia masih bisa komitmen? Itu yang menjadi PR kita. Begitu juga kita. Mungkin kita ada yang bisa hafal cepat ya. Tapi setelah itu yang penting adalah PR-nya itu, menjaganya, menjaga hafalannya, lalu mentadabburinya, lalu mengamalkannya. Itu adalah PR seumur hidup sampai kita mati. Yang saya amati, Pak, banyak sekarang orang hafal Al-Quran merasa sudah selesai kalau berhasil khatam hafal 30 juz. Setelah itu dia mulai longgar, tidak lagi murojaah. Habis itu mulai longgar, tidak lagi mentadabburinya, tidak lagi nyentuh Al-Quran, sampai akhirnya benar-benar lupa. Itu bukan 1 2, banyak, Pak. Saya perhatikan banyak teman-teman saya dulu di pesantren, dulu kami sama-sama menghafal Al-Quran, lulus sama-sama hafal 30 juz, tapi setelah itu dia kuliah jurusan umum begitu ya, bukan salah kuliah jurusan umum, tapi akhirnya dia mulai lupa, tidak lagi baca Al-Quran. Habis itu kerja. Nah, terakhir saya ketemu masih hafal 30 juz. Kayaknya udah lupa semua, udah tinggal ayat surat-surat pendek doang. Padahal waktu di pesantren effort untuk menghafal 30 juz. Tapi ternyata setelah itunya yang penting, bagaimana kita menjaganya. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kelas yang pertama tadi apa, Bu? Orang yang tidak kenal Al-Quran sama sekali gitu. Yang kedua, orang yang sudah bisa dan komitmen baca Al-Quran. Yang ketiga, bukan hanya sekedar bisa baca, tapi mentadabburinya, berupaya untuk mentadabbur. Yang keempat, yang terakhir adalah mengamalkannya. Dan keutamaan mengamalkan Al-Quran ini sangat banyak, Bu. Sangat banyak. Di antaranya yang pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dia akan mendapatkan hidayah di dunia dan akhirat. Orang yang mengamalkan Al-Quran. Ini level 4 ya, bukan hanya sekedar baca. Kalau sekedar baca, belum mentadabburi, belum mengamalkan, masih banyak yang menyimpang. Tapi kalau orang sudah mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan hidayah di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 17 sampai 18, "Fabashshir ibad." Berilah kabar gembira bagi hamba-hambaku. Siapa itu? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yaitu hamba-hambaku yang mendengarkan al-qaul. Al-qaul secara bahasa artinya perkataan. Kalau kita lihat tafsirnya maksudnya adalah Al-Quran, yaitu hamba-hambaku yang mereka mendengarkan Al-Quran, fayattabi'una ahsanah, lalu mereka ikuti, mereka amalkan. Itulah yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kata Allah, ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah yang Allah beri hidayah dan mereka itulah orang-orang yang cerdas. Al-Imam atau Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang juga ahli tafsir, beliau mengomentari ayat ini, beliau berkata, Dhaminallahu ta'ala liman qara'al qur'ana wa amila bima fihi an la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi jaminan
Bagi siapa? Bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Apa jaminannya? Dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Orang yang mengamalkan Al-Quran di dunia tidak akan sesat. Pergilah dia ke Eropa, melihat kok enak kali ya orang berhubungan sama wanita tanpa batas. Kalau orang tidak mengamalkan Al-Quran, mungkin dia ikut-ikutan. Enak juga lah saya punya pacar orang bule nih, gitu ya. Enak juga saya cobalah pacaran sama orang bule. Lihat temannya, oh ternyata bule maulah ditidurin. Enak juga nih saya nyoba nidurin orang bule. Kenapa? Tidak mengamalkan Al-Quran. Tapi kalau dia mengamalkan Al-Quran, astaghfirullahaladzim, itu dilarang. Berzina tidak boleh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf ketika dia didatangi oleh Zulaikha. Zulaikha sudah memasukkan dia ke kamar, menutup semua pintu kamar, sudah tinggal berzina. Tapi karena Nabi Yusuf adalah nabi atau pemuda pada saat yang sangat soleh, beliau mengatakan qala ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah, mengamalkan. Pergilah dia ke Cina, oh di sana orang makan babi, kok enak kali ya, babi dijual di pinggir jalan, babi guling segala macam. Kalau tidak mengamalkan Al-Quran, cobalah sedikit kali boleh, gitu ya. Tapi kalau mengamalkan Al-Quran, astagfirullah, babi tidak boleh dimakan, maka tidak akan sesat di dunia. Pergi dia ke Korea, kok orang enak sekali minum soju. Tahu soju Bu ya? Tahu soju Pak? Soju itu minuman keras Korea itu loh. Kalau orang kita, orang Indonesia bilangnya tuak atau arak. Saya pernah ke Korea. Orang di sana tuh mabok itu biasa. Sehari-hari kita jalan, apalagi malam hari kita keluar dari tempat tinggal begitu ya, itu orang mabok itu biasa, pemandangan yang biasa. Babi guling di pinggir jalan, babi itu dibakar kayak kita jualan sate, dia babi. Kalau orang tidak mengamalkan Al-Quran, ya maunya nyoba, nyicip. Tapi kalau orang mengamalkan Al-Quran, maka dia tidak akan jatuh. Orang mengamalkan Al-Quran, dia tidak akan sesat di dunia. Sesat dari sisi amal juga sesat, tidak akan sesat dari sisi pola pikir, pemikiran. Sekarang kan LGBT ini kan dikampanykan luar biasa Pak ya. Di mana-mana, sampai kalau kita nonton Liga Inggris, kaptennya pakai pelangi, iklannya iklan pelangi yang tadinya indah menjadi tidak indah karena jadi simbol mereka. Kalau orang mengamalkan Al-Quran, dia akan dengan mudah mengatakan LGBT dilaknat oleh Allah, saya tidak akan tertarik. Tapi kalau orang tidak mengamalkan Al-Quran, mungkin akan tertarik dengan pola pikir LGBT. Jadi tidak akan sesat dari sisi amal maupun tidak dari sisi pemikiran. Juga di akhirat nanti dia tidak akan sengsara. Bukan hanya di akhirat, di dunia, di akhirat juga tidak akan sengsara. Allah berfirman dalam surat Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami turunkan Quran kepadamu wahai Muhammad agar engkau sengsara. Maka para ahli tafsir mengomentari bal litas'ad, tetapi agar engkau mendapatkan kebahagiaan. Jadi orang yang mengamalkan Al-Quran bahagia dunia akhirat. Percaya Pak. Makanya kalau kita nonton YouTube sekarang, nonton podcast orang barat begitu ya, banyak dari mereka yang tema podcastnya adalah bagaimana mencari kebahagiaan. Apakah Anda bahagia? Padahal secara kasat mata harusnya mereka bahagia. Oh, dari negara maju, gajinya besar, fasilitas hidupnya mewah. Tapi ternyata banyak dari mereka yang tidak bahagia, kosong hatinya, hampa. Dia mengira kebahagiaan itu ada karena banyak uang. Dia cari uang sebanyak-banyaknya, setelah punya uang banyak ternyata tidak bahagia. Dia kira kebahagiaan itu kalau minum khamar, pergi di diskotik, begitu ya, joget, jedam-jedum, ternyata tidak juga bahagia. Dia pikir bahagia itu kalau punya wanita banyak, pergi dia ke tempat prostitusi, tidur dengan 10 wanita, ternyata juga tidak bahagia. Bandingkan dengan guru ngaji di Indonesia di kampung yang mungkin gajinya sebulan cuma 200-300 ribu, tapi karena tiap hari baca Al-Quran, mengajarkan anak-anak Al-Quran, hidupnya jauh dari maksiat, hidupnya jauh dari gemerlap dunia, begitu ya, hidupnya bahagia. Kalau ketemu
Padahal dia nggak punya apa-apa, mungkin rumahnya rumah reot. Kalau ketemu senyum, sama anak-anak berkasih sayang, sama suaminya bakti, yang suaminya sama istrinya mengasihi. Kenapa? Barokah Al-Quran, bahagia di dunia, walaupun mungkin nggak punya apa-apa. Berbeda dengan ini punya segalanya tapi tidak ada bahagianya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, juga di antara keutamaan orang yang mengamalkan Al-Quran, dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, orang-orang yang membela beliau dan mengikuti cahaya, mengamalkan cahaya yang diturunkan kepada beliau, maksudnya adalah Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Yang ini yang kita cari, Bu. Hidup berapa lama sih? Hidup berapa lama? Kata Rasulullah 60 sampai 70 tahun. Ada Pak di sini yang udah lebih dari 70? Atau ibu-ibu mungkin udah lebih dari 70? Sudah masuk waktu injury time, waktu bonus ya. Sudah masuk waktu bonus. Dan enggak pasti sampai 60. Ada yang meninggal cepat. Anak saya dua-duanya meninggal, Bu. Meninggal lebih dulu daripada saya. Anak saya yang pertama meninggal usia 4,5 tahun. Tahun lalu meninggal. Anak saya yang kedua meninggal usia 3 tahun 3 bulan. Baru 2 minggu yang lalu anak saya meninggal. Usia tidak ada yang tahu. Setelah kita meninggal, apa yang kita harapkan? Amal saleh. Sebanyak apapun yang kita miliki, semua akan ditarik kembali ketika kita dikuburkan nanti. Harta apapun yang kita punya, sebanyak apapun kita tinggal, jadi diwariskan kepada ahli waris. Syukur-syukur nggak jadi rebutan. Apalagi keluarga yang kita punya, semua ditinggalkan, semua akan kembali setelah mengantarkan kita ke kubur. Bahkan mungkin tikar, Pak, yang digunakan untuk nguburin kita, kan nguburin pakai tikar biasanya. Tikernya ditarik lagi, nggak dimasukin kuburan. Yang nggak ada kita bawa, nggak ada yang kita bawa kecuali amal soleh kita, kecuali amal soleh yang kita kerjakan. Salah satunya adalah Al-Quranul Karim, dan Al-Quran ini adalah zikir yang paling baik, kata Imam Syafi'i. Afdalul zikri qiraatul Quran. Zikir terbaik adalah membaca Al-Quran. Saya tutup dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan kitab ini derajat satu kaum dan merendahkan dengan kitab ini derajat kaum yang lainnya. Orang yang komitmen dengan Al-Quran, Allah akan tinggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Yang tidak peduli dengan Al-Quran, Allah akan turunkan derajatnya. Kalaupun di dunia mungkin dia punya jabatan, punya kuasa, tapi di akhirat dia derajat yang paling rendah. Semoga kita semua bisa selalu komitmen dengan Al-Quranul Karim, bisa komitmen membacanya, menghafalnya, memurajaahnya, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Kita ajarkan anak-anak kita juga Al-Quranul Karim. Kita bisa menjadi Ahlul Quran, keluarga kita bisa menjadi Ahlul Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebih mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon diingatkan juga bila ada ilmu yang salah dari yang telah saya sampaikan. Aku qauli hadza, atau sebelumnya saya kembalikan ke Pak Suhali.